Selamat pagi dan salam. Selamat berjumpa di perayaan Hari Pentakosta bersama-sama dengan penuh sukacita dalam satu gerakan perarakan. Kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Hari peristiwa Pentakosta membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan gereja Toraja. Pada hari ini kita berkumpul dalam persekutuan sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam tuntunan tema, yaitu Roh Kudus untuk semua. Mari nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri. Kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Acaratu madah indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam bagi kamu sekalian. Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan memampukan kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan menyatakan pengakuan dosa secara bersama-sama. Saudara-saudara, mari tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita dan memohon pengasihan-Nya. Sebagai pelayan-Mu, kami sering merasa lebih hebat dari orang-orang lain. Kami merasa lebih benar dari orang-orang di hadapan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami melalaikan tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu dengan alasan sibuk dan tidak ada waktu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, kasihanilah. Kami selaku orang tua selalu merasa bahwa kamilah yang benar, sehingga sering kami memaksakan keinginan kepada anak-anak, tetapi sulit untuk mengerti kerinduan dan harapan mereka. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, mohon belas kasihan-Mu.
kami sering goyah dalam iman, sehingga membuat kami mudah jatuh dalam jerat iblis yang mendatangkan dosa dan terjerumus dalam pergaulan bebas, antara lain narkoba, judi, seks bebas. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon belas kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah. Tuhan Yesus, kami sering menyedihkan hati ayah dan ibu, suka melawan mereka. Kata guru sekolah minggu, kalau kami menyedihkan hati ayah dan ibu, berarti kami juga menyedihkan hati Tuhan Yesus. Kami datang memohon kasih sayang-Mu, Yesus. Tuhan, kasihanilah. Dari hidup yang tercela dan sesat, kami datang tunduk di hadapan-Mu mengakui kesalahan kami. Berkenanlah Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Berkenan Engkau membasuh kami supaya menjadi bersih dan tetap berpaut dalam terang-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jawab Yesus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 104. Kita membaca ayat 24 sampai 35. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, Dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. semuanya menyantikan Engkau. Supaya memberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Pujilah Tuhan segenap jiwaku, nama kudusnya pujilah selalu. Dan jangan lupa kebajikannya, dosamu hapus oleh pengampunan, bahkan penyakit sudah disembuhkan, hidupmu jadi pulih dan lega. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari jemaat kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami di surga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur selaku umat-Mu pada hari ini mengenang sebuah peristiwa kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di mana Roh Kudus yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapa turun pada hari Pentakosta. Dan itulah yang kami beringati dan rayakan pada hari Minggu ini, ya Tuhan. Dalam perayaan ini kami akan membaca dan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Turunlah ya Roh Kudus atas kami semua, baik yang membaca firman-Mu maupun yang mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus memimpin, menolong kami mengerti firman yang kami baca, dengar, serta renungkan pada hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami umat-Mu telah siap sedia mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan kita di pagi hari ini yang pertama yaitu terambil dari Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya, hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Pertia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik yang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa
kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan keturunan-keturunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan ketiga dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Puang Kadang. Tema renungan kita hari ini, kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua.
Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat memperingati dan merayakan hari keturunan Roh Kudus, serta memaknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus atau hari ketuanan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta, 50 hari setelah Yesus bangkit. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tidak terbatas untuk bekerja bagi setiap orang. Roh Kudus bukan milik orang-orang tertentu. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang membantu manusia untuk memenuhi rencana dan tujuan Allah bagi umat yang dikasihinya. Namun terkadang manusia salah memahami dan mengerti mengenai Roh Kudus itu dan menganggap hanya untuk orang-orang tertentu saja, seperti Musa sebagai pemimpin umat Israel, Bilangan 11 ayat 28, dan bandingkan Markus 9 ayat 39 sampai 40. Saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, marilah bersama menelaah bagian utama bacaan kita hari ini dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Kitab Bilangan bacaan kita menceritakan tentang pencurahan Roh Tuhan yang tidak hanya bagi para tua-tua. Cerita ini dimulai dari keluhan bangsa Israel ketika berada di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka mengeluh karena hanya makan manna di padang gurun. Dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan menyediakan manna yang turun dalam embun pagi sebagai makanan mereka. Namun kemudian bangsa itu mengatakan bahwa mereka ingin makan daging karena bosan makan manna setiap hari. Bilangan 11 ayat 3 sampai 6. Sikap bangsa Israel yang demikian tidak hanya menimbulkan perasaan sedih Musa, tetapi juga menimbulkan kemarahan Tuhan karena mereka selalu mengeluh dan tidak tahu mengucap syukur. Dengan banyaknya tuntunan bangsa Israel seperti itu, Musa merasa tidak sanggup lagi memimpin bangsa Israel sendirian. Tuhan tahu beban berat yang dihadapi Musa untuk memimpin bangsa itu. Karena itu Tuhan meminta Musa memilih 70 tua-tua untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin bangsa Israel. Tuhan tidak sekedar menyuruh memilih ke-70 tua-tua itu, tetapi juga memperlengkapinya dengan rohnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak sampai di situ persoalan yang dihadapi Musa, tetapi muncul lagi masalah baru ketika mempersoalkan ketidakhadiran 2 orang dari ke-70 tua-tua di kemah pertemuan, karena ada di tenda tempat tinggal mereka, yaitu Eldad dan Medad. Namun ketika Tuhan turun di tempat pertemuan, Eldad dan Medad pun kepenuhan roh Tuhan di tempat perkemahan mereka. Menurut laporan seorang muda kepada Musa bahwa mereka juga kepenuhan roh Tuhan dan menjadi seperti nabi di perkemahan, maka Yosua meminta kepada Musa untuk segera menghentikan Eldad dan Medad untuk bernubuat seperti nabi,
karena tidak hadir di tempat pertemuan. Ayat 28. Pemahaman Yosua untuk menghentikan Eldad dan Medad dipahami baik oleh Musa. Sehingga Musa menjawab Yosua dengan mengatakan, apakah engkau begitu giat mendukung aku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Ayat 29. Ungkapan, apakah engkau begitu giat mendukung aku? Diterjemahkan demikian. Apakah engkau cemburu untukku? Diterjemahkan demikian. Ungkapan demikian berarti sikap protes Yosua disebabkan oleh karena sikap cemburu Yosua. Jika kuasa roh Tuhan dibagi-bagi ke banyak orang, kecemburuan Yosua juga bisa menunjuk bahwa roh Tuhan hanya ditunjukkan di tempat tertentu, yakni dalam kemah pertemuan. Orang yang ada di luar kemah pertemuan seharusnya tidak boleh menerima kuasa roh Tuhan. Pemahaman Yosua keliru. Seolah Musa dapat mengatur pengurapan itu. Serta juga cemburu mengapa bukan Yosua. Tetapi kedua orang itu, memang Yosua dalam kemudaannya belum mengerti bagaimana roh Tuhan sendiri berdaulat mengurapi orang. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang sama berbahagia, tindakan Tuhan melalui Musa menunjukkan hal yang luar biasa. Orang juga bisa menerima kuasa roh Tuhan di luar kemah pertemuan seperti Eldad dan Medad. Artinya kuasa roh Tuhan tidak diatur oleh manusia, dan roh Tuhan akan datang kepada siapa saja yang terpilih, meskipun mereka tidak berada dalam kemah Tuhan. Tegasnya, roh Tuhan dicurahkan bagi siapa saja yang Tuhan perkenan tanpa memandang alasan apapun dari orang itu. Bandingkan Mazmur 104 ayat 30 sampai 33. Saudara-saudara, kekeliruan seperti pemikiran Yosua hendaklah dijauhkan dalam kehidupan kita selaku umat sebagai anak-anak Tuhan, dan bersikap seperti Musa, harus menjauhkan rasa cemburu dan iri hati terhadap kelebihan orang lain. Ayat 29, serta memberdayakan orang lain seperti pemilihan 70 tua-tua, dan harus memahami kuasa dan jangkauan roh Tuhan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Semoga kita semua dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat, yakni memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam seluruh hidup kita. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Kiranya kita semua oleh kuasa Roh Kudus yang turun bagi ke masing-masing kita, kita boleh bersama-sama seperti Musa dan bukan seperti Yosua. Dan kita yakin percaya bahwa kita dimampukan oleh Tuhan untuk bernubuat, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan
dalam seluruh kehidupan kita. Jemaat, mari kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman percaya kita di hadapan Tuhan Allah dengan melakukan nyanyian rohani nomor 77 ayat 1-3. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke sorga, memegang kerajaan. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan, yang mengaruniai gereja, hidup dan persatuan, usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percayanya jernih. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelum itu dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sambil kita menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan, kita iringi dari pelengkap kidung jemaat, bukan karena upamu.
mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama kembali menyatukan hati dan menaikkan syafaat dan syukur kita kepada Tuhan. Mari satu di dalam doa. Kembali lagi kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah bersama-sama dengan kami melalui ibadah perayaan keturunan Roh Kudus untuk memimpin umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami selaku jemaat-Mu sudah mendengar serta merenungkan firman-Mu pada hari ini dan memahami bahwa Roh Kudus berlaku untuk semua orang. Karena itu, kami selaku orang-orang percaya jemaat Tuhan sungguh-sungguh menaruh harap hanya kepada Tuhan untuk memimpin perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Khususnya kami dalam persekutuan Jemaat Laharai Telau Baru. Engkau mengenal kami semua ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan Engkau mengenal hati kami yang bergumul selama ini. Selama pandemi COVID-19 masuk negara kami. Kami tinggal di rumah saja untuk menjaga, memelihara hidup yang Tuhan karuniakan. Namun Tuhan juga selalu menjaga, memelihara hidup umat-Mu di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau lebih mengenal pergumulan-pergumulan ini. Kami berdoa, Engkaulah yang akan mengatasi semua pergumulan kami. Baik kami sebagai pemimpin umat-Mu, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, bahkan semua panitia yang dibentuk dalam perayaan tahun gerejawi di tahun 2020 ini. Banyak rencana program kami tidak dapat dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Tetapi semuanya itu Tuhan yang mengetahui. Hati kami ingin untuk bersukacita bersama-sama memuliakan Tuhan. Tetapi karena pandemi COVID-19, banyak hal yang tak dapat kami lakukan. Tetapi bukan berarti kami tidak memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Di rumah bersama dengan keluarga, kami selalu memuji Tuhan, beribadah bersama-sama, saling mendengarkan, saling menuntun, saling mendoakan satu sama lain. Di samping majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken terus mendoakan seluruh keberadaan anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah pendengar doa yang senantiasa kami panjatkan kepadamu. Dan kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, semangat menjalani hari-hari hidup ini
Dan kami mohon Tuhan, Engkau melalukan di tengah-tengah kehidupan kami jemaat-Mu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara, pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami kembali membangun relasi yang akrab satu dengan yang lain, melanjutkan semua hidup, tugas pekerjaan yang Tuhan sudah aturkan kepada kami semua. Hamba berdoa untuk anak-anak anggota jemaat-Mu yang masih balita, tumbuhkanlah dalam kasih-Mu ya Allah, sehingga semakin hari semakin bertambah besar, bertumbuh dalam iman seiring dengan pertumbuhan fisik. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan, mulai dari terendah sampai tertinggi. Berikan semangat belajar di rumah hingga boleh kembali melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah. Juga ya Tuhan, kepada pemuda-pemudi kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, bukakan jalan untuk memperoleh pekerjaan sesuai ilmu yang telah dimilikinya. Dan juga ya Tuhan, bagi yang mencari pasangan hidup, bukakan jalan untuk memperoleh pasangan hidup. Ya Tuhan, berdoa untuk pekerjaan masing-masing anggota jemaat-Mu sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Tuhan terus berkarya di dalam hidup mereka dan bekerja di rumah, baik rapat dan lain-lain sebagainya. Dan masih ada ya juga yang masih dimungkinkan untuk terus bekerja sesuai dengan tempat ia bekerja. Tuhan tetap jagai dan lindungi. Ya Tuhan, jika ada yang berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan mengenal pribadi lepas pribadi. Ya Allah, tolonglah, pulihkanlah mereka dari sakit yang dialami, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang berada di dalam berbagai pergumulan-pergumulan kebutuhan hidup sehari-hari masa depan. Tuhan, Engkau selalu hadir, mengarahkan, memimpin, dan mengangkat semua pergumulan-pergumulan di dalam menghadapi duka cita karena ditinggal oleh kekasih-kekasih mereka. Seperti salah seorang keluarga Simon Kandole pada hari Minggu dimakamkan. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka yang berduka. Begitupun Bapak Henry Desa Lambak yang Engkau panggil ayahanda kekasih pada hari Senin. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Dan mungkin beberapa juga yang tidak sempat kami ketahui, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka semua. Dalam berbagai-bagai sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu karena ketambahan usia, karena berbagai berkat Tuhan, Engkau sentiasa sempurnakan sukacita bagi mereka. Biarlah kami jemaat-Mu senantiasa selalu sehati sepikir di dalam Tuhan, membangun persekutuan yang indah di hadapan Tuhan, dan juga senantiasa bertumbuh di dalam iman lewat pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kami menjadi saksi-saksi Tuhan di mana Tuhan tempatkan selama kami masih ada. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan pelayanan dan persekutuan kami jemaat-Mu, jemaat Lahroi. Pelayanan dan persekutuan kami sebagai tingkat klasis, tingkat wilayah sampai ke sinode, sehingga kami tetap sama-sama untuk mengangkat tugas walaupun diliputi suatu persoalan berat lewat COVID-19 ini. Tapi kami yakin percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kami, Tuhan akan kuatkan kami, Tuhan akan selalu melindungi kami hingga semua wabah ini berlalu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah di surga, berdoa untuk masyarakat
bangsa dan dunia yang sama bergumul soal pandemi COVID-19. Tuhan, dengarkan doa kami. Biar kami semua sebagai sesama manusia saling untuk membangun kehidupan dalam hubungan cinta kasih, sebagaimana Allah dalam cinta kasih kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus, untuk tetap menjadi satu, saling menghargai sebagai makhluk Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dihadirkan Tuhan di atas muka bumi ini. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Tuhan, yang terjadi dalam setiap tindakan, pikiran, perkataan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan pemerintah bangsa kami, presiden dan wakil presiden dalam mengemban tugas tanggung jawab. Berikan hikmat dan akal budi, jaga dan lindungi dari kuasa-kuasa kegelapan, bahkan kuasa-kuasa jahat. Dan berdoa ya Tuhan bersama dengan anggota DPR dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, presiden dengan jajarannya sampai ke daerah-daerah, juga kepada Dewan Pertimbangan Agung dalam seluruh jajarannya, anggota Polri dan TNI dalam kebersama-samaan pemerintah membangun bangsa dan negara, mengayomi bangsa negara, mengayomi masyarakat. Tuhan memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa dengan peranan Roh Kudus untuk hingga pada setiap manusia akan membangun kehidupan dalam cinta kasih satu sama lain demi menyatakan damai sejahtera untuk semua. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa bahwa dalam ibadah perayaan hari keturunan Roh Kudus pada hari ini, kami sudah memberikan persembahan syukur kepadamu. Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipergunakan dalam tugas pelayanan dalam seluruh jenjang pelayanan lingkup Gereja Toraja. Kami semua yang hadir saat ini, baik yang mengambil tugas maupun yang mendengar, Tuhan memberkati kami masing-masing. Inilah doa syukur dan syafaat kami ya Tuhan, sahuti dan sempurnakan. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari berdiri melakukan Kidung Jemaat 237 ayat 1. Jemaat Tuhan, pergilah, kerjakanlah keselamatanmu, hiduplah dalam kebenaran, Roh Kudus akan menyertaimu. Terpujilah Kristus. Arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum itu, perkenankan saya atas nama Majelis Jemaat Laharoi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita firman Tuhan, dan juga syukur dan terima kasih kita sampaikan kepada kantoria dan organis, juga melalui live yang dilaksanakan oleh LRC Laharoi Channel. Terima kasih untuk semuanya itu, pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua, dan selamat kita memperingati hari keturunan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 231, O Roh Kudus Ilahi. O Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Oh, tolong kami ini, sebarkan Injil kudus, sehingga isi dunia memuliakan Yesus. Demikian rangkaian ibadah. Selamat hari Minggu dan selamat memperingati hari keturunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita.